salah satu hal yang terjadi di akhir zaman adalah bencana alam, kelaparan, wabah penyakit di mana-mana. Bahkan kita baru melewati pandemi COVID-19, di mana menurut data yang saya lihat 6,13 juta kasus kematian di seluruh dunia. 6,13 juta kasus kematian di seluruh dunia yang terpapar COVID-19 dalam kurang lebih 2,5 tahun terakhir ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah akan ada wabah lagi, atau bencana alam seperti apa, peperangan seperti apa, yang akan menelan begitu banyak korban jiwa. Dengan kata lain, maut telah menjadi ketakutan begitu banyak orang. Maut mengancam di mana-mana. Kenapa, saudara? Karena kematian itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Maut tidak peduli umur, tidak peduli seberapa baik saudara, tidak peduli karakter saudara. Dunia semakin rusak dan dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Maut mengancam di mana-mana. Itu sebabnya dunia membutuhkan kepastian. Mereka membutuhkan kepastian hidup, bahkan hidup yang kekal. Dunia butuh kepastian keselamatan. Dunia butuh kabar baik yang memerdekakan. Apakah kabar baik itu? Selamat datang dalam program Law of Liberty, Hukum, Kabar Baik, Kebenaran yang Memerdekakan. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-42. Kita masih dalam program 4 pilar gereja. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemarin kita sudah membahas tentang pengajaran rasul-rasul dan persekutuan dan berkumpul. Nah, hari ini kita akan belajar pilar gereja yang ketiga, yaitu tentang memecahkan roti. Perihal memecahkan roti ini, saya belajar memiliki dua makna. Yang pertama adalah makan bersama atau perjamuan kasih. Yang kedua, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-46 dikatakan begini, dan mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana? Di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Jemaat mula-mula berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Tuhan. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mereka memecahkan roti, berbicara tentang mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Makanan selalu menjadi kebutuhan utama manusia. Sekali lagi, makanan selalu menjadi kebutuhan utama semua manusia. Orang-orang bekerja keras, yang utama mereka cari adalah supaya mereka bisa makan. Yang penting untuk makan terlebih dahulu, sisanya untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Nah, menjadi sebuah kebiasaan dalam jemaat mula-mula, yaitu mereka saling berbagi makanan. Dengan gembira, saling sharing, saling menopang satu sama yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua dikatakan begini, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dilanjutkan dalam Roma 15 ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita
harus mencari kesenangan apa? Sesama kita. Kesenangan bersama demi kebaikannya untuk membangunnya. Gereja Tuhan dipanggil bukan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi saling menopang, saling mensupport, saling berbagi, saling memberi satu sama yang lain. Salah satunya lewat apa? Saling berbagi makanan. Dalam persekutuan orang percaya, dalam fellowship jemaat Tuhan, kita bisa saling berbagi, saling menopang, saling memberkati. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam kitab Maleaki, salah satu tujuan persepuluhan adalah supaya di dalam rumah Tuhan atau dalam gereja secara komunitas itu ada persediaan makanan. Maleaki 3 ayat yang ke-10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya, kata supaya itu menentukan tujuan, supaya ada apa? Persediaan makanan di dalam rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu berkelimpahan. Saat kita ada dalam komunitas, di dalam gereja Tuhan, secara komunitas, maka kita akan saling memberi, saling menopang, membawa persembahan. Supaya apa? Supaya kita bisa saling berbagi di sana, saling menopang di sana. Dan firman Tuhan berkata, ujilah aku, apakah Tuhan tidak akan mencurahkan berkat, apakah tingkap-tingkap langit tidak dibukakan oleh Tuhan, sehingga dia mencurahkan berkat berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita berkomunitas, bergereja. Kita saling memecahkan roti, saling sharing, saling berbagi. Yang kuat menopang yang lemah. Supaya ketika yang lemah ini menjadi kuat, dia akan menopang orang-orang yang lainnya. Sehingga terjadi penuaian yang luar biasa. Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Karena itu, selama masih ada kesempatan, perhatikan, selama masih ada kesempatan, berarti kesempatan bisa berakhir. Selama masih ada kesempatan, marilah kita semua berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada siapa? Kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, berbagi makanan, memecahkan roti. Kita mensupport, menopang kawan-kawan kita seiman yang membutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan di antara saudara-saudara seiman. Karena kita saling memperhatikan, tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita satu visi, kita bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Makna memecahkan roti yang kedua, yang lebih penting, lebih esensi daripada cuma sekedar berbagi makanan, yaitu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya percaya kita sudah banyak memahami. Biarkan saya menjelaskan kembali kepada saudara yang ada hubungannya dengan akhir zaman. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Memecahkan roti adalah kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Keadaan yang sukar di akhir zaman itu membuat orang akan semakin terpuruk dan tertekan. Sekali lagi, keadaan yang semakin sulit di akhir zaman, orang akan semakin terpuruk dan tertekan. Mengapa demikian? Karena orang-orang semakin mengandalkan kekuatan manusia. Sedangkan Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang semakin mengandalkan kekuatan kemampuannya untuk kepentingannya sendiri, justru akan semakin tertekan di situasi di akhir zaman. Tekanan, keterpurukan, krisis yang terjadi di akhir zaman itu akan membuat orang sadar dan mereka akan kembali kepada Tuhan.
Ada begitu banyak orang di akhir zaman karena kesulitan, karena tekanan hidup akan membuat mereka mencari-cari Tuhan. Nah, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus akan menyadarkan mereka bahwa Bapa di sorga selalu menerima dan mengasihi jiwa-jiwa. Akan menyadarkan umat Tuhan yang dulunya jauh dari Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, karena persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, itu akan menyadarkan mereka bahwa dosa mereka sudah diampuni. Dosa mereka sudah dihapuskan karena korban darah Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akan kembali mengingat betapa mereka dikasihi tanpa syarat. Nah, jemaatlah, gereja Tuhanlah, secara komunitas lah yang akan dipakai Bapa untuk menyalurkan kasih Bapa ini, memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Supaya ketika mereka mencari jawaban, mereka mencari kehidupan, mereka menemukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya mereka mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka digembalakan untuk melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Itulah tugas gereja ketika iblis berusaha menyesatkan banyak orang. Tetapi saudara dan saya, gereja Tuhan secara komunitas justru akan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Di sisi lain, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu juga akan membawa kesembuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus juga akan membawakan kepastian ada kebangkitan pada tubuh mereka di akhir zaman. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-53, 54, di sana dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kamu tidak menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kamu nggak punya hidup di dalam dirimu. Sedangkan di akhir zaman nanti, orang takut dengan maut. Orang mencari hidup, kepastian kehidupan. Di mana jawabannya? Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Perhatikan ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tubuh dan darah Yesus, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Dan aku, kata Tuhan, akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saat seluruh dunia ketakutan dengan maut. Saat maut mengancam seluruh keberadaan umat manusia. Lewat bencana, lewat peperangan, lewat krisis. Maka gereja hadir. Jemaat hadir. Komunitas orang percaya kepada Yesus hadir, menawarkan, memberitakan hidup kekal dan kepastian kebangkitan akhir zaman karena persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus bukan tentang liturgi di dalam gereja, tetapi persekutuan dengan darah Yesus adalah memberikan kepastian bahwa setiap orang menerima tubuh dan darah Yesus, dia memiliki hidup dan kepastian hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas mereka. Itu mengapa di akhir zaman Bapa sangat-sangat akan memberkati gerejanya. Karena kenapa? Satu, karena Bapa ingin gerejanya menuai banyak jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa begitu berharga bagi Bapa di surga. Yang kedua, Bapa ingin gereja menggembalakan jiwa-jiwa melihat kepada Kristus. Karena gereja adalah tempat di mana mereka bersatu dan bertumbuh untuk melihat kepada Kristus sebagai kepala gereja. Dan yang ketiga, gereja akan menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan kepastian hidup kekal, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tetaplah semangat, tetaplah kuat, tetaplah percaya kuasa tubuh dan darah Yesus, tetaplah berbagi dengan saudara-saudara seiman, karena kita dipanggil menjadi gereja yang mempermuliakan Bapa.
Terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah kita senantiasa. Shalom, shalom, shalom.